Media Islamnet, dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Sebenarnya kalau dikatakan khilafah itu otoriter ya, kemudian demokrasi itu adalah sistem ideal buat manusia, itu sebenarnya hanya asumsi yang memang sengaja digembor-gemborkan ya, agar umat Islam sendiri fobi terhadap Islam. Jadi umat Islam itu takut terhadap Islam ya, khususnya ketika mengatur sistem politik. Dan juga tidak dipungkiri ini berkembang kan di dalam pergaulan gitu ya. Kalau tidak selingkuh itu nggak gaul gitu kan. Kalau tidak punya simpanan gitu ya, itu nggak ngetren, itu kuno. Kalau kita masih setia pada satu pasangan itu kuno, misalkan gitu ya. Nah, jadi benar ini saya simpulkan sudah menjadi salah satu krisis dalam rumah tangga. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Nah, pendengar yang budiman, seperti biasa saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik Ustazah, kita mulai saja ya. Surat kita yang pertama. Oh, ini adalah SMS. Pesan singkat ya. Pesan singkat ini datang dari nomor 0815 573 sekian. Bunyinya seperti ini. Assalamualaikum. Saya pernah mendengar tentang istilah khilafah Islamiyah, tapi saya masih ragu apakah memang benar itu adalah bentuk negara yang disyariatkan oleh Islam. Katanya itu hanya bentuk negara sebagaimana kerajaan-kerajaan besar saja. Nah, begitu Ustazah. Nah, kita kan pendengar yang budiman juga mungkin pernah ya mendengar istilah khilafah Islamiyah. Nah, tapi kok seolah-olah itu jauh sekali dari realita yang sekarang gitu ya, dan hanya menjadi masa lalu saja buat umat Islam. Nah, Ustazah, ini mengapa hal ini terjadi? Ya, baik Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya kepada saudara atau saudari yang mengirimkan SMS ini ya. Saya yakin ya, insya Allah kebanyakan kita pernah mendengar istilah khilafah Islamiyah. Mungkin Mbak Bunga Intan juga pernah mendengar dulu ya di masa lalu. Di buku sejarah. Walaupun hanya berupa penyebutan saja ya. Karena masing-masing kita pasti mendengar tentang Al-Khulafa'ur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar ya, Umar, Utsman dan Ali. Nah, mereka ini dikenal sebagai khalifah penerus Nabi. Nama-nama ini bahkan sudah kita hafal ya Mbak Intan dalam pelajaran di SD ya, atau mungkin madrasah ya, atau mungkin di Langgar atau di Surau kalau di Sumatera ya. Nah, tapi biasanya hanya ingat sampai di situ ya, bahwa siapa sesungguhnya mereka ini kita tidak terlalu banyak tahu ya. Jadi istilah dan gambaran tentang khilafah Islamiyah memang sudah sangat jauh ya dari benak kaum muslimin. Apalagi bangsa Indonesia yang sejarahnya itu ingatnya pernah dijajah Belanda saja ya, selama 300 tahun. Saking lamanya itu. Kemudian dijajah Inggris, kemudian dijajah Jepang selama 3,5 tahun ya. Nah, dominasi penjajahan ini selanjutnya yang mengaburkan ya, bahkan menghilangkan identitas Islam dalam bentuk berbangsa dan bernegara, Mbak Intan. Nah, kalau begitu kan berarti terlupakan ya istilah ini. Iya, betul. Apa yang terjadi nih Ustazah pada diri kaum muslimin sehingga melupakan masa lalunya gini?
Iya Mbak Intan, hilangnya masa lalu kaum muslimin ini sehingga seolah-olah kita terputus dari sejarah agung penerapan Islam ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak terlepas dari beberapa hal. Ya. Yang pertama, umat Islam sendiri memang sudah meninggalkan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada upaya musuh-musuh Islam untuk mengaburkan gambaran khilafah dari pandangan mata kaum muslimin. Gitu. Jadi memang sengaja dihapuskan gitu ya. Iya, ya. Nah, mengenai yang pertama adalah ketika kaum muslimin sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, ini menjadi persoalan yang cukup besar ya. Islam hanya dipakai ketika ibadah-ibadah mahdhah saja ya. Seperti ketika sholat ya, puasa, zakat, haji atau sodako atau mengurusi jenazah ya dan lain-lain ya. Sementara untuk ekonomi, politik, pemerintahan, pergaulan sosial di masyarakat, nah ini umat Islam memakai cara-cara kapitalisme sekularisme ya, sudah tidak dipakai Islam lagi. Nah kemudian ada aspek yang kedua tadi, yaitu upaya musuh-musuh Islam ya, mereka sangat bersungguh-sungguh memang ya memalingkan kaum muslimin dari ajaran agamanya. Dan ini di masa menjelang keruntuhan Daulah Khilafah Islamiyah, ini menjadi suatu kerja besar ya atau proyek besar yang luar biasa. Ini melibatkan konspirasi negara-negara besar di dunia saat itu ya, seperti Inggris, Prancis, Rusia dan Amerika. Nah bahkan ketika khilafah sudah runtuh ya, ini Mbak Intan tahun 1924, saat itu musuh-musuh Islam masih bekerja keras ya dengan berbagai upaya untuk mencegah kembali tegaknya Islam, dan juga sampai sekarang itu masih bekerja keras menghalangi kembali tegaknya syariah dan khilafah. Gitu. Pantesan ya, jauh banget ya. Seperti sudah hilang ya dari gambaran mata dan pikiran kaum muslimin sendiri. Ya, pendengar yang budiman, kita saja mendengar istilah ini mungkin dulu waktu kita kecil ya, apalagi generasi yang sekarang gitu. Nah itu tadi gimana Ustazah, adalah kerja besar ya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita dari Islam. Nah, bisa dijelaskan Ustazah, upaya-upaya yang seperti apa yang dilakukan musuh-musuh Islam untuk mengaburkan keagungan Islam gitu dalam benak kaum muslimin sekarang? Iya Mbak Bunga Intan ya, ini memang menjadi satu kerja yang besar ya bagi mereka. Yang mereka lakukan yaitu yang pertama adalah menikam kredibilitas Daulah Islam ya, dengan melakukan penyesatan sejarah Islam sejak awal berdirinya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan tidak sulit bagi mereka untuk membuat kebohongan-kebohongan ya untuk menjelek-jelekan gambaran penerapan Islam. Ya, ini sudah dilakukan sejak dulu Mbak Intan ya. Dahulu kaum kafir Quraisy Mekah itu sudah berusaha melakukan penyesatan ya atau rumor ya sejak Rasulullah mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Ya, jadi mereka berupaya menyebarkan rumor ya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertujuan untuk menguasai jalur-jalur perdagangan dan kekayaan manusia. Jadi dibuat satu isu ya, satu opini, rumor bahwa Rasulullah menggunakan Islam hanya untuk tujuan-tujuan mencari harta dan kekuasaan. Nah rumor ini terus mereka sebarkan dengan tidak kenal lelah ya ke seluruh Jazirah Arab. Ya seperti itu juga yang terjadi saat ini. Jadi negara-negara Barat itu berusaha membuat stigma negatif tentang Islam. Jadi kalau mendengar istilah Islam, Islam itu seolah-olah teropini ya, dituduh identik dengan kekerasan. Kemudian teroris, brutal dan sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek ya. Ya opini ini memang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam ya melalui media-media yang sudah mereka beli dan mereka kuasai gitu. Dan juga ini dibantu atau didukung oleh ante-ante mereka dari kalangan muslim yang sudah berkhianat dengan menerima istilahnya tuh kucuran dolar ya dari negara-negara kafir Barat. Ya, sehingga memang kita tidak perlu heran ya dengan kok ada ya pembelaan orang-orang yang mengaku Islam misalnya terhadap Ahmadiyah yang sudah jelas-jelas sesat ya dari kalangan liberal ya. Nah, karena memang mereka menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan citra Islam, Mbak Intan. Jadi apa yang dirasakan Rasulullah itu juga terus-terus sampai sekarang juga terjadi ya. Ya itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pengaburan potret khilafah di mata bangsa Barat sendiri. Jadi dibuat satu gambaran yang buruk atau negatif
atau yang menyesatkan tentang khilafah Islamiyah di masyarakat mereka sendiri. Ya, supaya di mata orang-orang barat ini gambaran Islam menjadi sangat buruk gitu. Ya, sehingga bahkan sebelum mereka mengenalnya gitu. Iya, sehingga menimbulkan kebencian yang sangat terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya, kita bisa lihat di setelah kejadian runtuhnya gedung WTC itu ya. Pemboman WTC ya. Ini kalau di era internet seperti sekarang ini ya, di mana diskusi itu sudah lintas negara dan benua ya. Kita jadi lewat internet bisa diskusi dengan orang di benua lain bahkan ya. Akhirnya banyak sebenarnya orang-orang barat yang mulai mengerti Islam, Mbak Intan. Dan akhirnya bahkan berbondong-bondong masuk Islam. Ya, karena mereka mulai menyadari bahwa informasi Islam ini yang selama ini mereka terima itu salah. Dan hanya stigma negatif yang dibuat oleh para orientalis. Subhanallah, hikmahnya ya. Iya, saya sendiri pernah mendengar ya bahwa di Inggris ya, di United Kingdom ya, dakwah Islam itu banyak membuat warga Inggris akhirnya tertarik dan masuk Islam. Dan ini yang akhirnya meresahkan pemerintah. Ini juga terjadi di Amerika. Kemudian dalam situs-situs Islam sendiri di internet ya, seperti Gaul Islam ya, webnya, itu pengguna dan pengakses informasi ini yang terbesar dari Amerika Serikat, Mbak Intan. Jadi jauh lebih besar ya daripada orang Indonesia sendiri. Oh, berarti pendengar yang budiman harus ini ya, berbondong-bondong nih ke warnet. Iya, coba ya. Saya sendiri berharap bahwa pengguna dari Gaul Islam ini adalah orang-orang yang memang belajar Islam ya. Walaupun bisa jadi nih ya Mbak Intan, awalnya untuk memata-matai Islam, tapi semoga Allah membukakan pintu hidayah bagi mereka sehingga mereka bisa masuk Islam akhirnya. Informasi yang lurus lah ya. Iya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah pemutarbalikan fakta dan kebohongan-kebohongan dalam menampilkan sejarah Islam. Nah, ini seringkali dengan menonjolkan sisi-sisi kelemahan manusiawi yang memang tidak dipungkiri ada pada masa khalifah-khalifah di masa Umayyah ya, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah ya, selain Khulafaur Rasyidin tadi. Nah, sehingga kalau kita membaca sejarah yang ditulis oleh Barat ya tentang khilafah pada masa itu, ya maka seolah-olah yang ada hanyalah sejarah intrik perebutan kekuasaan gitu ya, kemewahan duniawi, juga ada harem-harem misalnya ya, yang ini ditampilkan dengan penuh sinis dan kebencian gitu. Dan mereka itu menutupi kebesaran sains, thaqafah, kemakmuran dan kejayaan di masa itu. Padahal itu jauh lebih besar daripada kelemahan-kelemahan yang memang sifatnya individual ada pada kepemimpinan khalifah-khalifah tadi. Oh, iya, pendengar yang budiman, kita juga kalau nonton film buatan Amerika itu kalau melukiskan pemerintahan Islam itu iya identiknya ya dengan yang itulah yang seperti itu tadi. Betul. Ya. Padahal kebesaran sains, thaqafah dan lainnya itu jauh lebih berpengaruh sebenarnya ya, tapi tidak ditampilkan. Baik, menarik sekali ya pendengar yang budiman. Kita akan terus berdiskusi dengan Ustazah mengenai surat dari saudara kita ini tentang potret buram khilafah Islamiyah. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah mendengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Yo Muslim, forever. Terkenanglah darah itu, mereka yang telah pergi. Terdengarkah suara itu, panggilan yang memanggil. Demi Allah dan para rasulnya, terjaga dari untuk mereka yang telah pergi dan telah memberikan segalanya bagi umat ini. Cek yo, buruh di depan setiap sisi barisan, dapat diharapkan nyawa tak tersisa. Kota tua di setiap kebisuan deru debu, menapaki jejak para tentara jahiliyah. Terhampar di atas genangan strategi kabal, di atas helai sorban tak dikenal. Perang-perang bersarang di antara peperangan panjang, kesturi pewaris bunga-bunga surga yang takkan hilang. Berjuta mayat tak bersalah, anak-anak tak berdosa, di antara hijab yang menjadi saksi kepergian para syuhada. Artileri dari akhlak robani, sejenak jengakku terpaku, tak tersentuh habis batas-batas neraka. Bocah-bocah yang menangis menatap hampa, tak tahu lagi di mana ayah dan ibu mereka. Bangkitlah singa-singa Islamku, pikirkanlah tungganganmu sahabat. Harapan surga telah menunggu kita, panggilan hijrah dari sebaik-baiknya langkah. Jihad tidak dengan negosiasi,
negosiasi. Jihad tidak dengan perundingan damai, tidak juga dengan dialog. Jihad adalah sebaik-baiknya perlawanan. Membakar peluru historis dari Hasan al-Banna hingga Syekh Abdullah Azam, Ikhwanul Muslimin hingga Al-Qaeda. Lihatlah negeri di mana saudara-saudara kita terjajah. Karena ku tak salahkan musuh yang datang dengan persiapan dan kekuatan yang matang. Tapi ketika mereka ada untuk menindas Islam, maka jalan kita adalah bersiap dan bangkit untuk tetap terjaga di jalan Allah. Ya Setiap angin yang hembuskan kematian, kini saatnya merapatkan barisan. Berdiri tegak patahkan gejolak kekufuran. Prioritas ibadah adalah pondasi utama. Pengetahuan menjadi bekal amunisi. Ukhuwah adalah kekuatan, berdiri dari cermin mukmin sejati. Pujangga penerus amanah Rasulullah, membakar batas air raksa jahiliyah. Suatu ketika Islam berkibar dari kejayaan rohani, penyempurna warisan perjuangan anbiya. Rahmatan lil alamin dari kekhalifahan Islamiyah. Intifada hingga akhir sejarah. Jenin, Gaza, Serbia, Chechnya, Kashmir, Malaysia, Yerusalem, Irak, Afghanistan, Filipina, Thailand, Kosovo, Grozny hingga Sumeria, Poso, Ambon, Pakistan, Karbala, Nigeria, Jakarta, Mekah, Prancis, Madinah. Jihad hingga seluruh tanah Islam di dunia. Jihad hingga seluruh tanah Islam di dunia. Tak ada lagi waktu yang tersia-siakan. Genderang perang telah berkibar. Tidak ada tempat bagi Zionis Yahudi dan antek-anteknya mengenai setiap jiwa pendahulu kita. Dari Khalid bin Walid hingga Salahuddin Ayyubi dan Abdullah Aziz Rantisi, hingga titik darah penghabisan amal ma'ruf nahi munkar. Karena tidak ada yang sia-sia, tidak akan ada yang sia-sia dalam membela Islam. Allahu Akbar. Allah. Pada awalnya dibahas oleh para imam mufassirin, para ahli tafsir, ketika ada hadis Rasulullah SAW yang gimana sih? Lagi asik-asiknya dengerin Voice of Islam, ada yang nelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, kamu lagi denger Voice of Islam ya? Masalahmu lagi dibahas tuh di Voice of Islam. Aduh Tina, gimana sih kamu? Udah tahu aku lagi dengerin persoalanku lagi dibahas, kamu pakai telepon lagi. Terus gimana aku bisa tahu solusinya? Tenang, friend. Aku barusan dapat bocoran dari media Islamnet. Buat edisi-edisi Voice of Islam yang sudah diputar, rekamannya bisa didapatkan oleh perorangan. Jadi sekarang kamu dengar baik-baik siaran Voice of Islamnya, biar masalahmu segera selesai. Nah, kalau belum ngeh juga, kamu bisa dengar dari rekamannya. Gitu, Rin. Rin, kamu masih di situ kan? Waduh, ini juga masalah nih buat si Rina, sering ninggalin telepon sembarangan. Halo Tina, alhamdulillah barusan udah ada kiriman MP3 Voice of Islam. Jadi maaf ya, tadi aku tinggal sebentar. Bocoran dari kamu tuh sebenarnya udah aku denger seminggu yang lalu. Jadi langsung aja aku SMS ke media Islamnet buat pesen MP3-nya. Tina, kamu masih di situ? Ya, gantian deh gue yang dikerjain. Ya, dapatkan rekaman-rekaman Voice of Islam yang sudah diputar. Hubungi media Islamnet di 0856 9492 4411. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam.
Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Bunga Intan, dan Insinyur Latifah Musa dalam rubrik Konsultasi Surat. Dan kali ini kita sedang membahas topik tentang potret buram khilafah Islamiyah. Baik, kita lanjutkan lagi ya Ustazah ya. Nah, mengenai syariat Islam sendiri, bagaimana Ustazah? Apakah memang ada syariat tersendiri tentang urusan pemerintahan? Ya, karena memang yang ditampilkan itu adalah potret buram khilafah Islamiyah versi Barat, ya, sehingga seolah-olah kita tidak mengenal syariat Islam yang mengatur urusan selain masalah ibadah gitu. Ya, padahal Islam tidak hanya mengatur satu sisi aspek kehidupan manusia saja, Mbak Intan, tetapi seluruh aspek kehidupan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sederhana sampai yang rumit. Ya, kemudian secara khusus dalam aspek pemerintahan, Rasulullah SAW sebenarnya sudah memberikan suri tauladan bagaimana mengatur urusan negara. Itu sudah ada teladannya. Dalam Al-Quran kan disebutkan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian ya. Nah, suri tauladan ini termasuk bagaimana seorang pemimpin mengurusi urusan umat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berhukum sebagaimana al-wahyu ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum ya. Maka tegakkanlah hukum di antara kalian dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan janganlah mengikuti hawa nafsu kalian. Ya, jadi Rasulullah SAW sebelum beliau wafat itu sudah mewariskan sistem pemerintahan Islam yang ini diteruskan oleh para khulafaur rasyidin ya. Kemudian diperkaya oleh para khalifah sesudahnya. Jadi kita bisa mempelajari hal ini Mbak Intan dalam kitab-kitabnya para ulama salaf ya, ataupun yang sudah diijtihadkan oleh para mujtahid kontemporer. Nah, bentuk negara inilah yang nanti akan mengimplementasikan hukum-hukum Allah di seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi dalam khasanah saqafah Islam itu ada yang namanya bab atau fikih tersendiri tentang masalah pemerintahan. Jadi ada memang, hanya tidak pernah diangkat atau mungkin dilupakan oleh kaum muslimin. Atau mungkin diredam. Iya, betul. Jadi ada ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang membangun lah ya untuk pendengar yang budiman dan untuk kita semua lah. Iya, betul. Di saat ini kan masih banyak ya Ustazah kalangan yang ragu dan takut akan penegakan sistem khilafah. Ini bagaimana mengatasi masalah ini Ustazah? Ya, pendengar yang budiman di seluruh tanah air, rasa ragu dan takut yang ada pada tubuh kaum muslimin sendiri adalah salah satu keberhasilan musuh-musuh Islam. Dia lagi berhasil mereka ya, membuat stigma negatif tentang khilafah. Nah, sehingga orang muslim sendiri takut terhadap ajaran agamanya. Itu kan aneh ya. Iya, betul. Nah, memang tidak mudah ya Mbak Intan mengatasi dan membuang perasaan-perasaan seperti itu ya. Nah, dengan demikian ini yang perlu dimengerti ya Mbak Intan, bahwa khilafah itu akan terselenggara kembali hanya oleh tangan-tangan putra-putri kaum muslimin yang meneladani dan mengikuti manhaj kenabian gitu. Artinya kalau yang diikuti adalah manhaj kapitalis itu tidak akan terjadi gitu. Ya, hukum-hukum Allah itu tidak akan bisa tegak selama putra-putri kaum muslimin itu belum meyakini kebenaran janji Allah. Ya, dan kemudian keyakinan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya, nah ini yang mungkin harus menjadi semacam renungan bagi kita semua. Bagaimanapun zaman akan terus bergulir ya, sebagaimana sunatullah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa akan ada kembali khilafah di atas manhaj kenabian. Nah, ini yang nanti akan membuat siapapun muslim yang meyakini janji Allah ya, ini akan senantiasa bersungguh-sungguh dalam dakwah Islam. Dan berharap semoga dia termasuk menjadi bagian ya dari pejuang Islam yang mewujudkan janji Allah tersebut. Gitu. Jadi memang yang akan menyelenggarakan kembali khilafah adalah mereka-mereka yang memang yakin bahwa janji Allah itu benar dan pertolongan Allah itu akan datang bagi orang-orang yang memperjuangkannya itu.
Jadi selama tidak ada kesadaran atau tidak ada keyakinan, maka ya belum akan tegak, itu saja. Tapi pasti akan tegak ya. Pasti akan tegak suatu saat. Masalahnya yang nggak yakin mungkin yang nggak akan terlibat gitu. Iya betul, dan tidak akan mendapatkan pahala itu karena tidak ikut dalam perjuangan tersebut. Jadi itu ya, perasaan-perasaan ragu dan takut itu keberhasilan dari musuh-musuh Islam ya, untuk membuat kita jauh dari kembali ke khilafah Islamiyah. Iya betul. Ya. Baik, mudah-mudahan pembahasan kita tadi bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa membuka wawasan kita tentang khilafah Islamiyah, dan mudah-mudahan itu memotivasi kita semua untuk meyakini bahwa janji Allah itu adalah benar. Baik, pendengar yang budiman serta pengirim SMS ini, dan siapa saja yang ingin bertanya kembali nanti ya, atau memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Nah, untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Makasih ya Ustazah. Sama-sama Mbak Bunga Intan, jazakillah khair. Iya Ki. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.